Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiradi Putra Pratama dari kelas PJKRD NIM 2003 0150 1040. Mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Kesehatan lingkungan. Masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya kesehatan lingkungan yang baik jika ingin menciptakan komunitas yang sehat dan bahagia. Apabila mereka mampu menjaga lingkungan dengan baik secara tanggung jawab, munculnya banyak penyakit yang umumnya dikarenakan adanya lingkungan kotor dapat dihindari saat melakukan proses inisiasi pengenalan kesehatan lingkungan. Dibutuhkan kesadaran segenap elemen masyarakat sehingga tujuan dari terciptanya kesehatan secara menyeluruh dapat dirasakan oleh semua pihak dan nantinya manfaat dari kesehatan lingkungan juga dapat menguntungkan segenap masyarakat. Jika masyarakat sehat, maka hal ini akan menciptakan generasi yang mandiri, terutama secara finansial, karena jiwa dan badan yang sehat tentunya akan memberikan semangat tersendiri serta rasa fokus bagi mereka dalam bekerja. Mereka tidak akan terbebani untuk berobat ke dokter, sehingga konsentrasi dalam bekerja akan semakin meningkat. Ketika mereka sudah mandiri secara finansial, maka mereka akan berkemampuan untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masing-masing. Terciptanya masyarakat sehat yang mandiri dan berkemampuan akan menjadi harapan tersendiri saat mereka berhasil mengaplikasikan kesehatan lingkungan dengan baik. Jika masyarakat sehat, maka hal ini akan menciptakan generasi yang mandiri, terutama secara finansial, karena jiwa dan badan yang sehat tentunya akan memberikan semangat tersendiri serta rasa fokus bagi mereka dalam bekerja. Dalam program tersebut, pemerintah perlu mendukung dalam memberikan peralatan atau menyediakan segala sesuatu yang terkait dalam mendukung upaya masyarakat terhadap kesehatan lingkungan tersebut, sehingga komunikasi dapat terjalin dan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Pihak terkait seperti Dinas Kesehatan juga memiliki kontribusi signifikan dalam memonitor serta memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Pemerintah sebaiknya secara berskala melakukan sosialisasi kepada warga mengenai masalah kesehatan apa yang ini mungkin dihadapi dalam sebuah lingkungan, sehingga komunitas masyarakat dapat menyumbangkan solusinya apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud. Masyarakat jelas sangat dibutuhkan kontribusinya dalam hal ini karena mereka yang memahami kondisi dan lingkungan mereka. Pemberian pelatihan bagi upaya kebersihan juga dapat diadakan oleh Dinas Kesehatan sehingga masyarakat mampu memberikan setidaknya upaya pertama dalam menghambat penyebaran penyakit di sebuah lingkungan. Pastikan masyarakat juga mau secara aktif dan partisipatif mengkomunikasikan masalah yang terjadi dalam lingkungan terkait dengan kesehatan sehingga koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan tetap terjalin dengan baik. Kesehatan lingkungan. Definisi. Ada beberapa definisi dari kesehatan lingkungan. Yang pertama, menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara masyarakat dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Kedua, menurut HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. B. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Menurut World Health Organization atau WHO ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Keempat, pengendalian vektor. Yang kelima, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Keenam, higien makanan termasuk higien susu, pengendalian pencemaran udara. 8, pengendalian radiasi. 9, kesehatan kerja. 10, pengendalian kebisingan. 11, perumahan dan pemukiman.
12. Aspek Kesling dan transportasi udara. 13. Perencanaan daerah dan perkotaan. 14. Pencegahan kecelakaan. 15. Rekreasi umum dari pariwisata. 16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. 17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup Kesling ada 8, yaitu: yang pertama, penyihatan air dan udara. Kedua, pengamanan limbah padat atau sampah. Pengamanan limbah cair. Keempat, pengamanan limbah gas. Kelima, pengamanan radiasi. 6. Pengamanan kebisingan. 7. Pengamanan vektor penyakit. 8. Penyihatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. C. Sasaran kesehatan lingkungan menurut Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1992. Sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat umum, misalnya hotel, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. Yang kedua, lingkungan pemukiman, rumah tinggal, asrama, atau yang sejenis. Yang ketiga, kelompok kerja, perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenis. Keempat, angkutan umum, kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Yang kelima, lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat yang bersifat khusus. D. Masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks. Untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait di Indonesia. Permasalahan dalam kesehatan lingkungan antara lain: yang pertama, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Yang kedua, pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air yang memungkinkan masuk mata air atau sumur. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain. Tidak boleh terjadi pengenalan tinja segar, atau bila memang benar diperlukan harus dibatasi seminimal mungkin. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. Ketiga, kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Memenuhi kebutuhan fisiologis yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Memenuhi kebutuhan psikologis yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, di samping pencahayaan dan pengawaan yang cukup. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. 4. Pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor atau unsur berikut. Penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivis, pola kehidupan atau tingkat sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Penyimpanan sampah, pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan kembali.
Pembuangan dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah ini secara efisien. 5. Serangga dan binatang pengganggu. Serangga sebagai reservoir atau habitat dan survival bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor, misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sampar, nyamuk Anopheles untuk penyakit malaria, nyamuk AIDS seperti untuk demam berdarah, dengue atau DBD, nyamuk Culex XP untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Penanggulangan atau pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya dengan merancang rumah atau tempat pengolahan makanan dengan rat-proof atau rapat. Kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan nyamuk Anopheles. Gerakan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD, penggunaan kasa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit gajah, dan usaha-usaha sanitasi. Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit, misalnya anjing dapat menularkan penyakit rabies atau anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan leptospirosis dari kencing yang dikeluarkan yang telah terinfeksi bakteri penyebab. Makanan dan minuman. Sasaran higien sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jalanan, atau diolah oleh pengrajin makan di tempat penjualan atau disajikan sebagai rumah makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga rumah makan atau restoran dan hotel. Persyaratan higien sanitasi makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi: pertama, persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitasi sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan, dan gudang makanan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan peralatan yang digunakan, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibagi menjadi indoor air pollution dan outdoor air pollution. Indoor air pollution merupakan problem perumahan atau pemukiman serta gedung umum, bis, kereta api, dan lain-lain. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya, mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga akibat pembakaran kayu bakar dan bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor risiko timbulnya infeksi saluran pernapasan bagi anak balita. Mengenai masalah outdoor pollution atau pencemaran udara di luar, berbagai analisis data penelitian menunjukkan adanya perbedaan risiko dampak pencemaran pada beberapa kelompok risiko tinggi penduduk kota dibanding pedesaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.